Kembali lagi, apa itu bahasa Arab? Bahasa Arab itu bahasa pedoman hidup orang Islam. Tapi tidak setiap yang berbahasa Arab itu identik dengan Islam. Kenapa harus belajar bahasa Arab ya kan? Karena buku pedoman hidup orang Islam itu berbahasa Arab. Kapan kita harus belajar bahasa Arab? Kalau ditanya kapan, bahkan sejak TK, sejak SD bisa diajarkan bahasa Arab sesuai dengan metodenya masing-masing. Misal di TK bisalah lugoh, kosakata, SD kosakata. Di TK SD mulai dari kosakata, sanawiyah hafalan, aliyah atau muallimin berarti sudah masuk kepada pemahaman. Perguruan tinggi ya lebih memperdalam lagi. Termasuk muhadasah itu percakapan atau hiwar, itu bahasa Arab juga. Tapi dari semua ilmu-ilmu cabang-cabang bahasa Arab yang inti hanyalah dua. Satu tasrif atau sorok yang disebut dengan ilmu morfologi, perubahan suatu kalimat. Dua, an-nahwu, nahwiyah, atau yang disebut dengan ilmu sintaksis. Bahasa Arab lebih kompleks daripada bahasa Inggris. Bisa jadi dalam bahasa Inggris hanya sedikit tentang tasrifnya. Tasrif, at-tasrifu sama dengan at-taghyiru. Taghyiru artinya perubahan. Tasrif artinya at-taghyiru, perubahan. Sedangkan nahwiyah, an-nahwu artinya bisa tujuan, bisa contoh, dalam bahasa Inggris. Biar kita langsung paham, nahwiyah itu tensis. Berapa tensis? Kurang lebih 16 yang dipelajari sekolah, hanya 4 tensis. Tasrif tentang perubahan suatu kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Perubahan suatu kata itulah tasrif. Makanya mencari akar kata dari apa itu tugas tasrif. Sedangkan nahwu yaitu tensisnya, grammarnya, tata bahasanya. Tasrif tentang perubahan. Nahwiyah, an-nahwu tujuan dan contoh. Makanya ketika belajar nahwiyah harus jelas tujuannya. Kedua, ketika belajar nahwiyah harus banyak contoh. Nahwiyah harus banyak contoh, seperti halnya matematika. Semakin sering latihan, semakin paham. Semakin jarang latihan, ya seperti itulah. Prakteknya contoh kalimat madrasatun. Kalimat madrasatun kalau untuk mencari harokat lengkap itu ada semuanya di kamus. Jadi tugasnya kalau di kamus itu ada harokat lengkapnya bagaimana, itu di kamus semuanya ada. Tugas tasrif tentang perubahan kata, berarti tasrif itu mencari madrasatun ini dari kalimat apa, ternyata dari darosa. Kalau gini berarti darosa ya rusuh. Nahwiyah itu singkat sebenarnya, hanya menentukan harokat akhir sebuah kalimat. Tasrif
akar katanya dari apa kata ini madrasatun itu asalnya? Nahwiyah itu ialah hanya menentukan harokat akhir sebuah kalimat. Apakah dibacanya madrasatun, madrasatan, madrasatin? Itulah tujuan daripada akhir belajar nahwiyah. Nah, madrasatun, oh dari darosa yadrusu. Darosa artinya belajar. Darosa yadrusu itu belajar. Madrasatun itu dari kalimat darosa, dari sigo isim makan. Isim makan itu yang menunjukkan kepada tempat. Darosa yadrusu, darsan, darisun, madrusun, udrus, latadrus, madrosun, madrosun, midrosun. Ada kalimat madrosun. Darosa belajar. Madrasatun dari madrosun asalnya. Dari madrosun. Madrosun itu isim makan. Isim makan itu menunjukkan kepada tempat. Darosa belajar. Berarti kalau madrosun isim makan sama dengan tempat belajar. Makanya madrasatun itu tempat belajar. Akhirnya disebutlah sekolah. Jadi tasrif itu hanya itu, mencari akar kata. Ini dari asalnya dari kata apa? Itulah tugas tasrif. Kalau nahwiyah sederhana. Apakah nanti dibacanya madrasatun, madrasatan, madrasatin? Itulah tugas nahwiyah. Itu saja ujung daripada pembelajaran tasrif dan nahwiyah. Memang dikatakan itu ujungnya. Jadi ini baru menerangkan ujungnya. Nah, proses ke ujung itu yang agak rumit, panjang. Itu sekilas tentang tasrif dan nahwiyah. Silahkan tanyakan dulu. Yang membuat bingung mungkin kalau penjelasannya itu naruh jadi tun kayak nah, itu tugas nahwiyah. tugas nahwiyah. Mukadimah aman. Apa? Mukadimah aman.